Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah modal pembelajaran inovatif. Kami dari kelompok 3 hari ini akan presentasi untuk materi modal pembelajaran problem based learning. Nah, sebelum kita memasuki materi, yang pertama saya akan memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Sylvia Rista, NIM 180141401. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Dita Ristilana Febrianti, kemudian nanti ada Lika Priscilla, dan yang terakhir ada Sudarman. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya harap teman-teman dapat memperhatikan apa yang akan kami sampaikan. Nah, untuk di akhir pemateri, jika teman-teman merasa kurang mengerti ataupun ada yang tidak memahami atas apa yang kami sampaikan, kami akan membuka 3 sesi tanya jawab. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan model. Untuk pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan karakteristik model pembelajaran problem based learning. Seperti yang sudah kami kirimkan di dalam PPT, yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, merupakan model pembelajaran yang di dalamnya terjadi interaksi antara siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Maksudnya, dari pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, maka saya simpulkan bahwa dalam penerapan model pembelajaran problem based learning atau pemecahan masalah, yang pertama kita harus memperhatikan bahwa dalam penerapan model ini yaitu siswa yang menjadi student center. Kemudian yang kedua, guru yaitu hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam model pembelajaran problem based learning itu siswa dihadapkan pada pemecahan suatu masalah. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam penerapan model tersebut. Nah, dalam pelaksanaan model pembelajaran ini, yaitu pendidik bukan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, melainkan yaitu peserta didik yang beraksi atau yang melakukan dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang menjadi tujuan atau capaian dari model pembelajaran ini bagaimana siswa berinteraksi, bagaimana siswa dapat berpikir layaknya seperti orang dewasa dalam dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan berpikir layaknya seperti orang dewasa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itulah yang menjadi capaian dalam proses pembelajaran atau model pembelajaran pemecahan masalah. Siswa itu dituntut untuk aktif, kemudian bagaimana cara mereka berpikir realistis, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan suatu metode ataupun teknik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya kita ambil salah satu contoh model pembelajaran problem based learning, misalnya siswa dikasihkan suatu kasus. Nah, dalam satu kasus tersebut siswa dapat berdiskusi dan dapat mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya dalam pembelajaran matematika itu kan biasanya itu terdapat banyak soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan. Nah, dalam soal itu siswa dapat berpikir secara kritis itu untuk mencari suatu permasalahan, berbeda dengan misal pembelajaran agama dan sebagainya. Dan yang kedua adalah ciri-ciri pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama ini ada menurut Baron dalam Rusmono tahun 2012 halaman 74 mengemukakan bahwa ciri-ciri model pembelajaran problem based learning yaitu 1. Menggunakan permasalahan dalam dunia nyata, itu pasti. Kemudian yang kedua, pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama bahwa ciri-ciri model pembelajaran based learning yaitu menggunakan permasalahan dalam dunia nyata. Nah, maksudnya di sini yaitu proses pembelajarannya di mana guru mengaitkan dengan ke masalah-masalah yang ada di masyarakat. Misalnya kita ambil dalam proses pembelajaran atau dalam pembelajaran matematika itu kan biasa kan itu ada soal yang bentuk soalnya itu dikaitkan pada aktivitas sehari-hari masyarakat. Misalnya seorang ibu penjual buah mangga itu membeli mangga dengan harga 15.000, kemudian ia menjual kembali dengan keuntungan 15.000 kepada rekannya yang lain. Nah, berapa keuntungan yang dihasilkan oleh ibu? Nah, itu kan merupakan suatu model atau suatu bentuk pembelajaran yang menimbulkan
yang mengharuskan kita untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan cara berpikir, maka itu akan membentuk suatu. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran dipusatkan pada peserta didik. Nah, maksudnya di sini yaitu dalam proses pembelajarannya itu guru hanya mengarahkan. Kemudian untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu dinilai dari bagaimana tindakan atau aksi peserta didik dalam berpikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun suatu masalah yang dikasih oleh guru. Peserta didik mampu atau tidaknya itu tergantung bagaimana cara peserta didik untuk menghasilkan atau memecahkan suatu permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah guru sebagai fasilitator. Nah, tentu saja dalam permasalahan ini semua diarahkan pada peserta didik, itu peserta didik menjadi student center yang beraksi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian tujuan pembelajaran ditentukan oleh peserta didik, yaitu mampu atau tidaknya peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu kalau peserta didik mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan teknik, metode, dan pendekatan yang sudah diajarkan oleh peserta didik, maka berhasillah suatu model pembelajaran problem based learning. Nah, yang ketiga itu adalah karakteristik. Nah, karakteristiknya itu kurang lebih hampir sama dengan ciri-ciri. Ini berdasarkan yang dikembangkan oleh Boro, yaitu Min Liu dalam Aziz Soimin, tahun 2011, itu halaman 130, bisa teman-teman baca. Ini yang pertama itu adalah learning is student center, yaitu dimana dalam proses pembelajarannya itu siswa yang berperan aktif atau siswa yang menjadi tolak ukur yang pertama, sedangkan pendidik itu hanya mengarahkan saja, yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua yaitu adalah authentic problem from the organizing focus for the learning. Nah, dalam proses pembelajarannya itu difokuskan dalam pada pemecahan suatu permasalahan, bagaimana cara anak berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yaitu dalam proses pembelajarannya itu harus dibuat menggunakan diskusi. Yang ketiga itu adalah learning occurs in small group. Nah, dalam proses pembelajaran problem based learning atau pemecahan masalah, guru dapat menggunakan suatu kelompok diskusi belajar kecil, di mana itu dapat mengembangkan anak untuk bersosialisasi dengan temannya, kemudian bagaimana anak berinteraksi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah teacher act as facilitator, itu guru yang anak untuk bersosialisasi dengan temannya, kemudian bagaimana anak berinteraksi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah teacher act as facilitator, itu guru yang hanya mengarahkan. Balik lagi semuanya tergantung kepada peserta didik, yaitu bagaimana aksi, bagaimana tindakan peserta didik dalam berpikir, bagaimana tindakan peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sudah dikasih oleh pendidik. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi lanjutannya yaitu mengenai prinsip-prinsip dan sebagainya akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti pada akhir pemateri. Jika teman-teman merasa